kelas menengah kita rontok, ya kan. Nah di tengah-tengah kelas menengah kita rontok, pemerintah, ya kan berkeinginan Ibu Sri Mulyani ini untuk menaikkan BPN. Ini yang saya kemukakan, Ibu Sri Mulyani ini kan dia tidak punya kreativitas. Ini sesungguhnya Menteri Keuangan yang gagal. Dia dari presiden ke presiden selalu menjadi Menteri Keuangan. Tapi selalu saja tidak memberikan terobosan jalan keluar. Pendapatan negara tidak pernah bertambah. Ya kan? Dan ini menunjukkan, saya kira Sri Mulyani ya harus diminta pertanggungjawaban. Harusnya seperti itu. Dan oleh karena kita adalah kekurangan, jadi defisit anggarannya luar biasa, maka cara berpikirnya Sri Mulyani ini cara berpikir yang sangat primitif. Ya, sangat konvensional. Kaku juga ya? Bukan kaku, primitif dan konvensional. Ya? Jadi kalau kita kurang, cara menutupnya dengan utang, kayak gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, juga seluruh dunia, para diaspora, sahabat-sahabat kita ketemu lagi sore hari ini untuk bincang-bincang tentang pajak. Ini yang naik, terutama PPN, pajak pertambahan nilai 12%, dari 11% menjadi 12%. Kelihatannya tidak banyak, hanya 1%, tapi pengaruhnya luar biasa dan ini banyak diprotes dan banyak dikritik. Para ekonom dan pengamat ekonomi menyatakan pemerintah nekat tetap akan menaikkan PPN menjadi 12% karena banyak sekali dampaknya dan luar biasa sekali, karena ini berdampaknya berantai gitu ya, penurunan ekonomi, penurunan konsumsi masyarakat. Selama ini pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, tapi dengan kenaikan PPN ini tentunya konsumsi masyarakat akan menurun dan berantai lain ya, pengaruh-pengaruh berantai yang lain yang sangat luar biasa, antara lain ketenaga kerjaan, banyak pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Yang pasti akhirnya pertumbuhan ekonomi kita yang ditargetkan 5,2% tahun 2025 itu kemungkinan kecil tidak tercapai. Itu prediksi banyak pengamat ekonomi. Nah, untuk bicarakan ini kita ketemu dengan Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SH MH. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Eri. Bagaimana kira-kira ini? Ya, kita gini, di tengah-tengah keprihatinan ya, di tengah-tengah kesusahan rakyat, di tengah-tengah menurunnya kelas menengah. Ya, betul, kelas menengah. Terjun bebas menjadi di bawah, ya kan? Rontoknya kelas menengah kita, padahal negara ini kan juga ditopang oleh kelas menengah. Betul. Kelas menengah ini kan sama kayak organisasi pekerja profesi, kayak lawyer, akuntan, dokter dan lain sebagainya ya. Betul. Pedagang-pedagang itu kan dia bisa dikualifikasi atau dikategorisasi kelas menengah. Tapi karena ekonomi kita melemah betul, ya kan? Bahkan kita sudah mendekati depresi ekonomi ya kan, seperti itu, maka kelas menengah kita rontok, ya kan. Nah di tengah-tengah kelas menengah kita rontok, pemerintah, ya kan berkeinginan Ibu Sri Mulyani ini untuk menaikkan BPN. Ini yang saya kemukakan, Ibu Sri Mulyani ini kan dia tidak punya kreativitas. Ini sesungguhnya Menteri Keuangan yang gagal. Dia dari presiden ke presiden selalu menjadi Menteri Keuangan. Tapi selalu saja tidak memberikan terobosan jalan keluar. Pendapatan negara tidak pernah bertambah. Ya kan? Dan ini menunjukkan, saya kira Sri Mulyani ya harus diminta pertanggungjawaban. Harusnya seperti itu. Dan oleh karena kita adalah kekurangan, jadi defisit anggarannya luar biasa, maka cara berpikirnya Sri Mulyani ini cara berpikir yang sangat primitif, ya sangat konvensional. Kaku juga ya? Bukan kaku, primitif dan konvensional. Ya? Jadi kalau kita kurang, cara menutupnya dengan utang, kayak gitu loh. Nah, di tengah-tengah kesusahan itu, cara pandangnya mau menaikkan lagi pajak. Jadi tetap aja rakyat yang mau dibebankan. Seharusnya dengan kondisi ekonomi ini, teori umum lah. Pak Eri kan ekonom, orang ekonomi. Kalau saya kan bukan orang hukum. Dalam keadaan kita ekonomi melemah, bukan pajak yang digenjot. Harusnya terjadi
relaksasi, ya kan, pajak dan lain sebagainya, seperti harus itu. Direlaksasi dan lain sebagainya, sehingga membuat ada ekonomi bergerak seperti itu. Nah, tapi dia tetap bahwa satu-satunya bagaimana memalaki, ya kan, rakyat. Nah, tapi dia lupa, Pak Eri, dengan menaikkan ini kalau jadi naikkan, ini dampaknya luar biasa, Pak Eri. Betul. Dampak luar biasa dari Pak Eri kan sudah sebut. Satu, pasti akan menimbulkan inflasi. Yang kedua akan menimbulkan namanya biaya produksi, yang naik. biaya HPP, harga pokok produksi, ya kan, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan harga naik. Dengan harga naik menyebabkan daya beli masyarakat rendah. Seperti itu kan rumus yang pelajaran ekonomi yang awal, seperti itu. Tapi soal Sri Mulyani masih, kalau memang dia penekanannya selalu kalau kurang itu dengan hutang. Pajak ini kan nggak seberapa istilahnya, walaupun 1% ya nggak seberapa. Tapi dampaknya luar biasa. Dan dampaknya luar biasa, maksud saya. Sri Mulyani ini waktu dia menjadi pengamat tuh begitu selalu mengkritik ini, saya ingat betul, selalu mengkritik. Waktu dia masih jadi pengamat, menjadi pengamat masih di UI. Masih di UI. Yang dikritik tuh hutang luar negeri dan kenaikan pajak. Nah, sekarang giliran jadi menteri. Ternyata dia aktornya. Itu dia. Dan kita harus menyatakan Sri Mulyani ini jangan-jangan memang bagian dari adalah apa namanya agen global, agen IMF dan World Bank. Karena selalu saja negara-negara hidupnya World Bank, IMF itu hidupnya dari hutang, dari bunga utang dan sebagainya. Coba kalau nggak ada orang utang, mati dia. Sama juga kayak bank. Bank itu kalau nggak ada orang yang utang pasti mati. Makanya dia berlomba-lomba untuk memberikan utang. Jadi agen IMF. Padahal kalau kita lihat sebenarnya kalau Ibu Sri Mulyani ini canggih, kan banyak lain faktor-faktor lain yang harus dikejar. Bukan PPN ini. Yaitu sebenarnya Pak Prabowo itu menyatakan bahwa APBN kita itu bocor. Nah, itu bisa kan bocornya itu lebih dari 30%, Pak Eri. Betul. Itu yang sudah masuk ke dalam APBN. Jadi sudah diketok palu bersama-sama DPR menjadi APBN, itu bocornya sekitar 30 sampai 40%. Itu hampir separuh kan bocornya itu. Ditambah yang belum masuk. Yang belum masuk APBN. Contoh, kayak pada waktu ada yang harus menjadi pendapatan negara yang dikemukakan oleh almarhum Faisal Basri, nikel kita. Tak kala nikel dilarang ekspor, ternyata ada penyelundupan nikel luar biasa. Itu puluhan triliun juga. Melibatkan, kan disebutkan orang-orang dekatnya, kan orang dekatnya Jokowi yang menyebut nama Bobby kan, dan menyebut nama Menko kan, dalam kasus keterlibatan nikel, penyelundupan nikel yang ada di Sulawesi Tenggara apa seperti itu. Nah ini kan sudah terbuka, cuman kan sayangnya memang ini tidak dikejar, Pak Eri. Betul. Dia tidak dikejar habis. Jadi banyak sebenarnya kalau kita memang tidak harus, bahkan justru bisa diturunkan pajak. Ya kan, rakyat bisa diberikan apa namanya tunjangan lain seperti insentif lain. Kalau memang sektor pertambangan kita ini tidak jebol, persoalannya sektor pertambangan kita jebolnya luar biasa. Kita jebol di nikel, kita jebol di batu bara, kita jebol di emas, kita jebol di timah, hampir semua kita jebol seperti itu. Pada satu sisi kita impor besar-besaran seperti itu. Nah, jadi kembali lagi Pak Eri tadi, kenaikan pajak ini pasti berdampak. Di tengah-tengah produktivitas kita, ya kan, manufacturing kita, manufaktur kita hancur lebur. Konveksi kita, tekstil kita hancur lebur. Akhirnya semakin masuk barang-barang ekspor itu. Ya kan, impor. Barang-barang impor dari Cina. Nah, apalagi ini nih, dengan terpilihnya Trump. Trump kan memasang tarif tinggi nih, dan terutama dari negeri China ini. Otomatis China kan membutuhkan negara perantara, ya tidak langsung dari China ke Amerika, tapi China melalui Indonesia atau melalui negara-negara yang ada di kawasan ASEAN atau Asia ini. Otomatis kalau itu terjadi, membunuh lagi, menjadi kanibal terhadap sektor-sektor produksi, sektor manufacturing dan lain sebagainya di Republik kita ini, Pak Eri. Ini ada masalah, bukan masalah apa? Ya, kenaikan PPN 12% ini kan berangkat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Jadi di undang-undang itu nyatakan bahwa tahun 2025 pajak PPN-nya itu naik, gitu kan.
Nah masalahnya kok tidak dipikirkan bahwa 2025 kondisinya itu nggak memungkinkan untuk kenaikan, itu yang nggak dipikirkan baik DPR oleh pemerintah. Dan saya kira gini, sebenarnya kan mau membuat siklus kenaikan-kenaikan itu harusnya dia melihat realitas yang ada, kondisi masyarakat. Ini tidak otomatis, walaupun sudah ada seperti itu kan bisa, loh kok dalam bentuk yang lain bisa direvisi, kenapa yang membebankan dan bisa menjadikan ini bisa bahaya ini, bisa ekonomi kita menjadi blunder, bukan blunder, istilahnya blooding, pendarahan dan blooding seperti itu. Nah ini menjadi problem Pak Eri. Nah kenapa? Karena kreativitasnya hanya mengejar menaikkan semua. Saya lihat kalau ini terjadi nggak usah jauh-jauh, ekonomi kita melemah luar biasa. Cek, coba Ibu Sri Mulyani datang ke namanya Mangga 2, Mangga Besar, datang ke Tamkit, datang kemana-mana lah seperti itu. Dan sektor-sektor jasa, sektor makanan ini kan berdampak semua. Ini akhirnya jasa transportasi pasti naik. Dengan jasa transportasi naik, orang jarang naik transportasi. Dan dengan itu akan berakibat pada penghematan. Penghematan ujungnya adalah daya beli lemah. Pengurangan dong. Tenaga kerja. Betul. Di satu sisi daya beli lemah. Tapi karena banyak orang mau merumahkan. Ya kan, karena dianggap tidak efisien lagi. Produksi dengan hasil produksi. Salah satunya dalam rangka penghematan, pengurangan tenaga kerja. Menimbulkan pengangguran baru lagi. Seperti itu Pak. Nah, ini kalau misalnya seperti itu berarti sekarang bola untuk kenaikan PPN 12% di tangan DPR. Kalau DPR-nya mau merevisi kan bisa aja kan? Sangat bisa sekali. Dulu pada waktu kita ini kan banyak sekali hal-hal yang pemerintah dengan menggunakan regulasi dulu pada setiap kali mau menaikkan BBM itu harus minta izin DPR. Tapi akhirnya supaya tidak pusing dibuat yang namanya tidak perlu lagi izin DPR. Kan melalui regulasi lagi. Bahkan sekarang ini yang lumayan bahwa dulu premium agar bagaimana dihilangkan diganti dengan yang namanya pertalit. Sekarang pertalit sudah dibatasi. Pak Eri di Jakarta tidak bisa beli pertalit kalau tanpa yang namanya barcode. Betul. Mendaftar dan lain sebagainya. Nah ini kan menunjukkan betul-betul ekonomi kita mengalami betul-betul kontraksi ya. Dan mengalami pelemahan. Di tengah ekonomi kita melemah, dinaikkan pajak ini bisa kiamat. Dalam sektor ekonomi. Yang pasti tadi kelas menengah justru terpengaruh, sangat terpengaruh ya. Kan? Kemudian yang masyarakat Pak Heri juga jangan-jangan nanti dengan naik semua ini bis naik, angkutan naik, jangan-jangan tidak bisa seminggu 3 kali lagi ke sini kan untuk menghemat. Jangan seminggu sekali kan seperti itu. Artinya kenaikan ini dampaknya kan luar biasa. Padahal sebetulnya banyak tadi udah disebutin. Banyak caranya gitu. Karena ada pengamat yang menyatakan sebetulnya jangan langsung menaikkan PPN 12%. Semua pengamat ekonomi yang independen, yang betul memikir, semua pengamat ekonomi independen menyatakan langkah pada kondisi sekarang langkah yang tidak tepat. Tidak tepat ya. Gitu. Oleh karena itu harus dicabut, direvisi. Ya kalau saya sih harus kita tolak. Iya. Bahkan sekarang ini dengan kita membayar pajak yang luar biasa ketaatan kita, tapi kita juga tidak dilayani, kan seharusnya kewajiban berimbang. Rakyat bayar pajak oke, tapi pemerintah memberikan fasilitas layanan yang prima. Kita lihat apakah diberikan layanan yang prima. Nah itu kita lihat timbal baliknya ya. Kan ada timbal balik. Tapi karena kesadaran rakyat kita belum tinggi, kalau di negara-negara maju udah tumbang nih pemerintah yang model kayak gini. Ya kan rakyat menuntut haknya. Kami sudah melakukan kewajiban, tapi hak kami mana? Seperti itu. Nah itu yang belum ya, yang harus kita ingatkan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Ketua Umum. Terima kasih juga kepada pemirsa yang jadi kita mengajak pada ini menolak betul. Yang akan menambah beban kepada rakyat. Betul. Jadi pajak PPN 12% yang akan naik tahun 2025 ini kita tolak. Gitu. Jadi artinya itulah kesimpulan dari pembicaraan kita, dialog. Jadi kita akan mengeluarkan press conference Pak Pak Heri, Partai Masyumi. Nanti saya minta pada Kompartemen Ekonomi harus keluar pernyataan resmi partai untuk menolak dengan resmi kenaikan PPN itu. Supaya kita punya dokumen, ya kan, dokumen bahwa ada sikap politik kita. Sip. Terima kasih Pak Ketua Umum, terima kasih juga pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.